memang kita mempunyai bonus demografi ya. Kita anak-anak muda kita ini sangat banyak. Namun yang masuk di dalam apa namanya peserta didik ya itu masih hanya sekitar 37%. Ya, tiga puluh Hmm. tujuh persen. Artinya eh, untuk meningkatkan ya peran Unpad dalam hal menyiapkan SDM Indonesia menuju Indonesia 4 adalah melakukan berapa implementasi program dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Contohnya adalah RPS ya, rekognisi pembelajaran lampau RPL. Nah, kita sudah membuat itu jadi tidak. Kalau sekarang kan pendidikan ini kalau dulu formal saja gitu ya. Nah, kalau sekarang kan bergeser ya, pendidikan formal itu ada unsur non formal dan informalnya gitu. Jadi akses pendidikan kepada masyarakat itu akan kita perluas, tentunya menggunakan teknologi. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ditayangkan nanti di dalam majalah Kampus Indonesia edisi November. Antara lain adalah perguruan tinggi yang mencapai akreditasi unggul. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SEMM. Beliau adalah Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAP. Apa kabar Pak Muhammad Isa? Alhamdulillah baik Pak Sodono. Iya. Ya, Bapak Muhammad Isa ini menyelesaikan S1 Ekonomi di UNPAP tahun 1993, kemudian S2 di Sekolah Tinggi Manajemen Labora tahun 2001, dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013. Menjadi dosen di UNPAP dan saat ini menjadi rektor, juga aktif sebagai Ketua MKI Sumut, Ketua DMDI Sumut, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI di Sumatera Utara. Nah, mungkin Pak Muhammad Isa bisa bercerita secara singkat perjalanan pendidikan maupun perjalanan karir sampai akhirnya mendapat amanah untuk menjadi Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi. Silahkan, Pak. baik. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih semuanya. Jadi saya seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang ya, saya mengenyam pendidikan di Sumatera Utara, ya S1-nya, sekolah dasarnya, sekolah menengahnya, itu di Sumatera Utara. Nah, sedangkan S2-nya di Jakarta, S3-nya di UPI Bandung. Ya. Ya, S3-nya di UPI Bandung. Kemudian saya tahun
eh, 2005 itu dipercayakan oleh yayasan. Namun sebelum 2005 saya itu diamanahkan untuk eh, membidani ataupun sebagai koordinator pendidikan dasar menengah, ya, SD, SMP, Hmm. SMA, dan SMK. Itu dari tahun 98 sampai tahun 2004 akhir. Nah, kemudian diamanahkan menjadi rektor tahun 2005. Nah, secara eh, pendidikan memang saya di S3-nya itu mengambil bidang pendidikan. Jadi PhD di bidang pendidikan, tapi di non formal education, ya, bukan di formal education. Nah, setelah mengambil uh, doktor, disitulah saya mulai mencoba untuk membenahi Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, jadi Pancabudi ini sendiri sebenarnya berdirinya cukup lama. Hanya saja tahun 99, tahun 2009, kita itu mentorin oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dalam program eh, pembenahan institusi, ya, jadi PHKI namanya, program hibah kompetitif institusi khusus untuk pengembangan institusi. Nah, di situ sebenarnya tahun 2008 itulah sebenarnya Unpad baru mempunyai roadmap, ya. Unpad baru mempunyai roadmap, baru menyusun yang namanya milestone, baru menyusun yang namanya renstra, dan seterusnya. Jadi titik pijak dari mulai perkembangan Unpad itu sebenarnya 2008-2009. Demikian Pak Bambang. Akan segera terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin. Dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silahkan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video. Ya, baik. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan, Pak, perjalanan perjuangan Unpad ini sampai menjadi mendapat akreditasi unggul, karena kelihatannya untuk perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara itu belum banyak yang mendapat akreditasi unggul. Ya, memang di Sumatera Utara hanya 3 perguruan tinggi dari 204 perguruan tinggi. Kalau saya tidak salah, 214 gitu ya. Perguruan tinggi hanya 3 yang mendapatkan predikat unggul. Perjalanannya cukup panjang, Pak. Jadi sebenarnya titik awalnya adalah 2009. Jadi dari 2009 sampai dengan 2024 ini lebih kurang 15 tahun ya. 15 tahun kita menuju unggul, dan ini memang sejalan dengan milestone kita. Nah, milestone kita di 2024, 2025 ini kita memasuki akreditasi yang A pada waktu itu ya, dan itu tercapai. Nah, pada awal saya masuk di Unpad itu program studinya juga hanya 10 ya, 11, dengan student body yang hanya sekitar 1.500-an pada waktu itu. Ya, dengan banyak perizinan yang
tidak terakreditasi, izin operasional yang mati, rasio dosen yang kurang, penelitian yang seadanya. Nah, jadi setelah adanya hibah itu, kita membuat analisa SWOT, kita melakukan kajian pakai Fishbone dan sebagainya, maka kita tetapkanlah roadmap pada waktu itu untuk sampai ke 2033. Nah, banyak hal memang yang kita hadapi, ya, banyak hal yang kita hadapi. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bagaimana menumbuhkan minat dosen untuk melakukan riset dan pengabdian. Tentu pendekatannya adalah komunikasi. Jadi ada filosofi di Unpad, yaitu namanya Civico. Civico itu adalah C-nya itu silaturahim, Vico-nya itu five co gitu ya. Jadi apa namanya niat utamanya adalah silaturahim yang dibalut dengan 5 co, yaitu komunikatif, koordinatif, kolaboratif, kompetensi, dan konsisten. Nah, ini terus kita jalankan dengan segala macam rintangan yang ada. Nah, kita alhamdulillah hingga sekarang sudah ada 24 program studi dengan jumlah student body hampir 16 ribuan ya. Jadi 15 ribuan sekian. Ya. Nah, ini tentu kita patut bersyukur Pak Bambang ya, karena jadi payah aktivitas akademika Unpad itu membuahkan hasil mendapatkan akreditasi institusi yang unggul. Walaupun sebelumnya ada beberapa program studi yang sudah lebih unggul sejak 2018, ada apa namanya hukum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita masih ada PR kita lagi beberapa program studi yang mungkin 2 atau 3 program studi lagi yang sedang kita ajukan untuk menuju program studi terakreditasi unggul. Demikian Pak Bambang. Baik. Nah, dengan sekarang mencapai unggul, tentu Unpad ini mempunyai apa Pak, nilai lebih atau hal-hal yang relatif lebih baik dari perguruan tinggi yang lain. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa itu yang menjadikan Unpad lebih istimewa? Unpad dari sejak awal itu mengatakan bahwa kita adalah practical science. Ya, kita adalah practical science. Jadi dari visi kita adalah trik. Trik itu terkemuka berkarakter religius, mengembangkan ilmu pengetahuan yang tepat guna, tepat pakai untuk kemaslahatan umat. Jadi yang menjadi apa namanya kompetensi daripada lulusan Unpad, yang pertamanya adalah karakter. Ya, karakter itu menjadi stressing point kita berdasarkan keagamaan, religius, dan practical science. Gitu. Kita tidak menjadi universitas by research, ya, ya karena kita juga menyadari bahwa mahasiswa kita memang kompetensinya dan yang memang kita targetkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang nantinya medium skill, ya, medium skill, tetap berbasis riset, tapi risetnya lebih kepada riset aplikatif ataupun action research. Nah, jadi di Unpad yang menjadi ciri khas Unpad adalah kekuatan karakternya di dalam tridharmanya yang kita sebut dengan namanya kampus tamadun mandiri, ya, di mana mandiri itu adalah kemampuan daripada sivitas akademika Unpad untuk melaksanakan ketamadunan itu. Jadi karakter daripada sivitas Unpadnya yang menjadi fokus kita. Nah, kita juga menyiapkan yang namanya
eh, Industrial Living Lab ya. Industrial Living Lab itu ada sekitar 25 hektar, di mana itu menjadi kewajiban bagi semua mahasiswa untuk membuat produk. Nah, untuk membuat produk, yang produknya itu kita letakkan kita kerjakan di living lab kita itu. Kenapa kita sebutkan industrial park? Karena kita di situ ada apa namanya business matching ya dengan kalangan industri ya, membina hubungan dengan Kadin, dengan Apindo dan seluruhnya. Jadi artinya output dan outcomes daripada mahasiswa Unpad itu diuji di living lab yang kita miliki. Jadi dua itu mungkin yang menjadi ciri khas dari Pancabudi. Yang pertama adalah penguatan karakternya, yang kedua adalah practical science-nya dalam hal living lab dan industrial park. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Ini menarik. Saya kira ada living lab untuk industri. Nah, itu yang mendukung program-program studi apa, Pak? Seluruh program studi, Pak. Walaupun secara industrialnya adalah program studi rumpun ilmu teknik tentunya ya, science and teknologi tentunya. Tapi di dalam program studi lain, mereka terlibat dalam softwarenya, dalam soft implementatifnya. Seperti contohnya anak-anak manajemen itu belajar tentang digital marketing, memarketingkan. Anak-anak akuntansi menyiapkan tentang accountingnya. Ya, jadi hampir semua program studi secara hardware ataupun software itu terlibat di dalam living lab kita, Pak. Baik, sekarang Unpad sudah mencapai akreditasi unggul. Lalu ke depan apalagi yang masih diprogramkan, Pak? Yang menjadi target kita ke depan adalah akreditasi internasional, Pak ya. Yang menjadi target kita adalah akreditasi internasional. Unpad mempunyai lembaga namanya Elpro, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi. Salah satunya itu adalah program kerjasama dengan satu programmer dari Kanada untuk memberikan ruang kepada para mahasiswa untuk belajar bahasa asing, tidak hanya Inggris, secara interaktif dan terukur serta terstruktur. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, yang kita lakukan untuk menuju internasional akreditasi adalah menggalang kerjasama dengan perguruan tinggi berskala internasional seperti UPM Malaysia, University Technology of Sydney, University Institute Technology of Beijing, dan beberapa University Prince of Songkla untuk melakukan benchmark dan melakukan kerjasama di Tridharma. Nah, ini memang mimpi Unpad berskala internasional, namun bukan membawa karakter dan nilai-nilai internasional ke dalam internal Unpad. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Nah, mungkin bisa diteruskan, Pak. Sebuah perguruan tinggi pada akhirnya dinilai dari para alumninya.
Nah, mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana keadaan para alumni Unpad sekarang dan sudah mencapai apa posisi apa di tengah-tengah masyarakat. Secara detail mungkin saya tidak hafal Pak, tapi Ya. ada yang menjadi kepala daerah, ada yang di DPR RI ya, di politik, Hmm. ada yang di menjadi pengusaha, dan ada juga banyak yang menjadi akademisi yang sekarang sudah profesor di Unpad, itu juga para alumni Unpad. Ada juga yang berada di luar negeri ya, berkiprah di Australia, di Turki, eh, menjadi pengusaha tentunya. Nah, gambarannya seperti itu, Pak. Baik, nah setelah sekarang mencapai akreditasi unggul, kemudian apa yang menjadi komitmen Unpad? Ya, ini kan akreditasi unggul ini baru sekitar 120-an kira-kira, berarti perguruan tinggi elite di Indonesia. Apa yang ingin dilakukan Unpad untuk membantu menyiapkan SDM Indonesia menghadapi Indonesia Mas? Memang kita mempunyai bonus demografi ya. Kita anak-anak muda kita ini sangat banyak. Namun yang masuk di dalam apa namanya peserta didik ya, itu masih hanya sekitar 37%. Ya, 37%. Artinya eh, untuk meningkatkan ya peran Unpad dalam hal menyiapkan SDM Indonesia menuju Indonesia 4 adalah melakukan berapa implementasi program dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Contohnya adalah RPS ya, rekognisi pembelajaran lampau RPL. Nah, kita sudah membuat itu jadi tidak. Kalau sekarang kan pendidikan ini kalau dulu formal saja gitu ya. Nah, kalau sekarang kan bergeser ya, pendidikan formal itu ada unsur non formal dan informalnya gitu. Jadi akses pendidikan kepada masyarakat itu akan kita perluas, tentunya menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Jadi ada hybrid system di kita, ada apa namanya, ada e-learning system di kita. Nah, yang kemudian yang kita lakukan adalah untuk membuat clustering mahasiswa. Ya, jadi Hmm. clustering mahasiswa itu di semester 3 masih menjadi science, menjadi profesional atau menjadi teknikal gitu, Pak. Jadi Hmm. agak lebih terfokus dia dengan tugas akhir yang juga menyesuaikan. Nah, kalau dia pure science, tugas akhirnya memang harus disertasi, Ya. skripsi, tesis gitu ya. Tapi kalau Ya. dia profesional ataupun hanya teknikal, itu mungkin cukup hanya jurnal, work paper dan sebagainya. Jadi metode pembelajaran sekarang kan memang sudah sangat berubah, dan di dalam tata kelola Unpad dan panduan Unpad itu kita absorb supaya Unpad dapat memberikan akses yang seluas-luasnya, tentu dengan kualitas yang bertanggung jawab. Nah, itu yang kita lakukan Pak Bama. Baik, terakhir Pak Muhammad Isa, apa dampak akreditasi unggul ini bagi Unpad dan ke depan nanti 2025 akreditasi unggul untuk institusi itu tidak akan keluar lagi. Nah, kira-kira apa dampaknya bagi perguruan tinggi, Pak? Capek Pak. Ya, dampaknya tentu membuat kita harus ya pertama tentu kepercayaan masyarakat ya semakin tumbuh, yang itu tentu berpengaruh tentunya dengan uh, tridharma kita, student body kita, riset kita, pengabdian kita. Tapi yang dampak berikutnya kita juga tidak boleh apa namanya, tereuforia dengan
akreditasi unggul, karena indikator unggul ini untuk dipertahankan itu juga harus membutuhkan effort yang luar biasa ya, karena indikatornya kan adalah salah satunya itu adalah internasionalisasi dan Ya. tepat gunanya ataupun outcomes-nya. Jadi tidak lagi hanya on paper gitu. Nah, pengaruhnya tentu membuat kita lebih optimis lagi, membuat kita lebih yakin lagi bahwa Unpad akan mampu berkontribusi ya terhadap pembangunan Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara. Fokus di dalam Tridharma, nah ini memang menjadi satu keharusan untuk mempertahankan unggul ini. Nah, terkait dengan akreditasi, sebenarnya memang akreditasi ini kalau kita beranggapan akreditasi ini cukup institusi saja, ya, cukup institusi saja gitu. Karena kalau program studi itu, bayangkan ya, ada perguruan tinggi macam kita 24 program studi. 24 program studi. Kalau mati akreditasinya itu 2 tahun ngerjainnya, karena 24 kan, 12 bulan ya 2 tahunan gitu. Ya, 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 Nah, ya. kalau bisa kita juga mengusulkan akreditasi itu berdasarkan Google Drive saja. Jadi berdasarkan kuantitatif saja gitu ya. Karena toh yang dinilainya adalah scoringnya, scoring Ya. kuantitatifnya. Nah, jadi kita tidak usah tidak usah di prodi dilakukan akreditasi, tapi di institusi dilakukan akreditasi, dan itu cukup satu kali dilakukan gitu. Dengan uh, IT sekarang sebenarnya akreditasi itu bisa dilakukan harian ya. Ya. Akreditasi itu bisa dilakukan harian gitu. Jadi Badan Akreditasi Nasional Ya. itu tidak perlu harus melakukan apa namanya asesmen lapangan langsung, kecuali yang memang mempunyai indikator keterpercayaan yang perlu diuji gitu ya. Ya. Menurut kami bahwa program ini memberikan kita motivasi dan memberikan kita semangat, sehingga sivitas akademika itu akan bertambah effortnya, tenaganya, waktunya untuk fokus kepada proses pembelajarannya. Karena kata kunci daripada Ya. pendidikan ini adalah proses pembelajarannya. Nah, jadi sehingga IPM kita, sehingga keahlian mahasiswa kita itu akan lebih teruji gitu. Karena setiap daerah beda, setiap kompetensi beda, setiap perusahaan beda. Nah, itu tentu indikatornya tidak sama gitu ya antara perguruan tinggi yang ada di Jawa dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera, yang praktikal science dengan yang pure science gitu ya. Nah, kalau kita melakukan akreditasi yang seperti sekarang ini, memang itu bisa menjadi satu motivasi tersendiri, tapi terkadang itu membuat kreativitas, inovasi daripada perguruan tinggi itu agak tersempit gitu ya, agak terkungkung Ya. gitu ya. Karena pada ujungnya adalah eh, 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 bagaimana user ataupun penggunaan lulusan itu gitu. Jadi sebenarnya akreditasi itu tidak harus repot gitu ya dengan kuantitatif. Habis itu tinggal melihat keterserapan alumninya, saya pikir sudah cukup gitu. Ya, Ya. jadi setuju dengan peringkat terakreditasi dan tidak terakreditasi, ya cukup akreditasinya itu. Nah, kalau peringkatnya silakan saja, ya. Ya, ada yang peringkat 10, ada yang peringkat 15, ada yang peringkat ini kan dinilai daripada apa namanya kemampuan perguruan tingginya masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita memang berharap ke depan sistem akreditasi ini kita ini lebih mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi saat ini gitu. Sehingga masih ada 3 ribuan perguruan tinggi, hampir 4 ribuan perguruan tinggi di Indonesia ini
dan 60%, 70% itu berada di perguruan tinggi swasta. Ini mau diapain gitu ya? Nah, ini mau diapain gitu. Nah, tentu kita berusaha untuk itu, dan artinya Unpad berkomitmen untuk tetap tegak lurus kepada visinya, dan Unpad akan mengikut apa yang menjadi roadmap-nya. Insya Allah tahun 2033 kita world class university. Demikian Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SCMM, Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi atau Unpad Medan. Sekali lagi selamat atas prestasi mencapai akreditasi unggul, dan mudah-mudahan target akreditasi internasional juga segera tercapai. Sekali lagi selamat, sukses Pak Muhammad Isa Indrawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Kampus Indonesia. Saya mohon izin pamit karena mau masuk gate. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi